Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dalam ungkapan syukur dan karya Allah yang baru di pagi ini, bersyukur bersama semalam boleh dijaga, dilindungi, sehingga di pagi ini kita kembali diperkenankan untuk kembali bersama mendengarkan sapaan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 28 dan 29. Firman Tuhan, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dalam soal menasihati dalam konteks masyarakat atau dalam keluarga, biasanya ada yang dituakan dan terkadang diposisikan seperti itu karena dianggap kaya akan pengalaman serta memiliki hikmat yang dianggap mampu memberi tuntunan dalam berbagai dinamika kehidupan. Dalam pembacaan kita pagi ini, sapaan firman Tuhan, Paulus memposisikan dirinya juga sebagai pribadi yang dituakan di jemaat Kolose. Paulus berharap agar jemaat dapat menghidupi teladan Kristus di tengah-tengah tantangan kehidupan. Bagi Paulus, berbagi kesaksian tentang Kristus adalah tanggung jawabnya setiap pribadi yang lebih dahulu berjumpa dengan Kristus. Suka duka dalam hidup. Merespon panggilan Kristus hendak ditanamkan untuk membangun motivasi yang sama dalam diri orang-orang di Kolose. Bahwa berita atau pemberitaan yang paling penting adalah memberitakan tentang Yesus Kristus dan karyanya. Tiap-tiap orang dinasihati, diajari dalam segala hikmat untuk memimpin kepada kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Kesaksian yang kita lakukan tentu bukanlah kesaksian yang kelihatannya manis, namun benar-benar merupakan ungkapan hati karena tahu bahwa Tuhan demikian baik bagi kita. Jadi bukan hanya kesaksian manis, melainkan benar-benar tahu bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kita. Setiap orang dalam kehidupan tentu akan menghindari yang namanya penderitaan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Dan di dalam menghindari itu juga tentu yang ketika dijadikan sebagai seseorang yang menjadi panutan, tentu di dalamnya juga akan menghadapi berbagai tantangan, baik itu secara fisik maupun secara psikis, sama seperti yang dihadapi oleh Paulus. Nah, di dalam pelayanannya Paulus juga mengalami penderitaan secara fisik dan secara psikis. Kita bersyukur di hari-hari ini dalam pelayanan kita, dalam memberitakan kesaksian tentang Yesus Kristus, bisa saja kita sekarang hanya mengalami penderitaan psikis, mungkin dalam hal ketersinggungan, mungkin dalam hal ketidaksenangan orang-orang yang kita hadapi ketika memberitakan kebenaran. Tetapi kita diajak untuk senantiasa berjuang mengerjakan keselamatan, tetap dengan takut akan Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Perjuangan itu hanya ada selama kita masih hidup. Jadi jemaat Tuhan, mari mempergunakan kesempatan ini selama masih hidup. Karena kesempatan tidak akan ada lagi setelah hidup itu sudah kita tidak miliki lagi. Hendaklah hidup kita sekalian di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus,
berakar di dalam Yesus Kristus, dibangun di atas dasar Yesus Kristus, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada kita, dan hendaknya dengan hati yang melimpah syukur. Hal ini penting oleh karena banyak orang atau banyak di antara kita yang hanya tahu menasihati tetapi sikap dan hidupnya sulit untuk diteladani. Dan mari mengingat bersama, pengalaman dan nasihat memberi dampak yang besar ketika nyata dalam perbuatan yang memberikan teladan. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama berdoa. Ya Allah kami, begitu banyak hal yang diajarkan firman-Mu kepada kami. Terlebih di pagi ini kami diajak untuk senantiasa bagaimana menjadi teladan di dalam kehidupan kami, di dalam menasihati. Tolong kami, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu dengan benar dan baik dalam kehidupan kami, dan di dalamnya kami senantiasa saling berbagi, saling bersukacita untuk menasihati, untuk menuntun kepada jalan kebenaran-Mu, dengan keberanian untuk menemukan kasih karunia Tuhan yang akan membawa kami kepada kesempurnaan. Di dalamnya kami akan berjuang terus untuk mengerjakan keselamatan kami selama kami masih hidup, selama kesempatan masih ada. Dan di pagi ini, ya Allah kami, syukur kami naikkan kepadamu bersama dengan jemaat-Mu, oleh karena berkat-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami, selalu kami rasakan, nikmati, dan saksikan. Terlebih di pagi ini, kami kembali menyambut hari baru, karunia baru Allah. Tolong berkati jemaat-Mu yang akan senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab di pagi ini, sehingga di dalamnya kami senantiasa terus mengerjakan keselamatan di mana kami berada untuk senantiasa melayani sesama kami. Dan berdoa buat segenap jemaat-Mu yang di dalam perawatan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Di hari-hari ini ada banyak kekhawatiran. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menguatkan mereka semua, meneguhkan iman mereka kepada Tuhan, sehingga di dalamnya tidak ada kekhawatiran, melainkan terus sukacita dan kekuatan dari Tuhan untuk disaksikan berbagai kesaksian bagaimana cara Tuhan mengasihi kami dalam perjalanan kami setiap hari. Perlengkapi kami hari ini Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami semua dalam pelayanan kami. Ini doa syukur kami, harapan kami, pergumulan kami semuanya serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan memberkati kami, menolong kami, melindungi kami. Di dalam Kristus kami bawa doa kami. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.